Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Nur Fauziah dari kelas 12 Agama. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas fikih bab 2 kelas 12 MA semester 1. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis menurut bahasa berarti baru, dekat, dan berita. Sedangkan hadis menurut istilah yaitu segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Macam-macam hadis ada 3 diantaranya. Pertama, hadis qauliyah, yaitu hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dinukil oleh para sahabat seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Kedua, hadis fi'liyah, yaitu hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat dan diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, hadis takririyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi beliau mendiam dan tidak menolaknya. Sikap diam tersebut dipandang sebagai persetujuan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu 1. Bayan takrir, berarti menetapkan dan menguatkan suatu hukum. Kedua, bayan tafsir, berarti menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global. Dan yang ketiga, bayan tashri', yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' secara bahasa berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Menurut ahli
Abdul Razak, ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas suatu perkara hukum syar'i. Kesepakatan yang berasal dari selain mujtahid tidak dinamakan ijma ya. Rukun dari ijma hanya ada satu, yaitu kesepakatan para ulama. Apabila tidak ada kesepakatan, maka itu bukan ijma. Syarat dari ijma diantaranya: pertama, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah diputuskan tanpa memandang golongan. Kedua, harus banyak mujtahid atau ulama yang melakukan ijma. Yang ketiga, para mujtahid hendaknya orang-orang yang tidak ada nasnya yang menjelaskan hukumnya, dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Ketiga, adanya ketetapan hukum disebut dengan al-hukum, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia diberlakukan sama dengan cabang. Dan yang keempat, adanya kesamaan sifat atau ilat, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Ada beberapa syarat hukum asal. Di antaranya, 1. Hukum asal hendaknya hukum syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nas. Kedua, hukum asal hendaknya hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal. Dan yang ketiga, hukum asal itu bukanlah hukum yang berlaku khusus. Syarat-syarat dari far'un, yaitu 1. Terdapat ilat yang ada pada asal. Kedua, jangan lebih dulu ada far'un daripada asal. Yang ketiga, hukum yang dialihkan kepada far'un harus sama dengan hukum asal. Dan yang keempat, pada far'un tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan ilat asal. Adapun syarat dari ilat, yaitu 1. Harus bersifat zahir, yaitu yang dapat ditangkap panca indera. Kedua, bersifat pasti. Ketiga,
ketiga, bersifat muhasabah, yang artinya dapat berfungsi untuk mewujudkan hikmah hukum. Dan yang keempat, harus terdapat pada asal dan selain asal. Macam-macam qiyas. Pertama, qiyas al-aulawi, yaitu suatu ilat hukum yang diberikan kepada asal lebih kuat diberikan pada furu'. Kedua, qiyas al-musawi, yaitu suatu qiyas yang ilatnya mewajibkan hukum atau mengkiasnya sesuatu pada sesuatu yang keduanya bersamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut. Yang ketiga, qiyas al-adna, yaitu mengkiaskan sesuatu yang kurang kuat menerima hukum yang diberikan pada sesuatu yang memang patut menerima hukum itu. Ingat ya, ada 4 sumber hukum Islam yang muttafaq, yaitu pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, dan keempat qiyas. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.